Indonesia sekarang ini, pilihan-pilihan bagi Partai Golkar sebenarnya terbuka lebar. Kita dapat memilih jalan oposisi dan berada di luar kabinet pemerintahan. Pilihan ini adalah sebuah pilihan yang terhormat, sejauh dilakukan dengan satu semangat yang terbuka, bersahabat, dan sungguh-sungguh ingin memperjuangkan kepentingan bersama. Pilihan terhormat satunya lagi adalah pilihan untuk terus berada di pemerintahan, bekerja sama dengan partai lainnya untuk memimpin kekuasaan eksekutif dalam suasana persahabatan, dalam suasana yang saling menghormati. Koalisi tidak berarti bahwa kita menguburkan perbedaan atau kita memaksakan persamaan seperti telah kita buktikan selama ini. Di tengah-tengah mosaik perbedaan kepentingan asal-usul partai yang selama ini kita lihat, koalisi adalah sebuah ikhtiar untuk memperluas dukungan dalam menciptakan satu pemerintahan yang stabil, pemerintahan yang mampu memerintah dan mewujudkan cita-cita bersama. Partai Golkar saat ini, jika memang koalisi politik yang ada sekarang harus dilanjutkan, kita akan menyambut dengan tangan terbuka. Karena tujuan dan prinsip kita jelas, maka kita tidak akan ragu, tidak akan bimbang, tidak akan goyah untuk ikut serta dalam kabinet, untuk bergerak dan mengambil peran penting di dalam lembaga eksekutif. Namun demikian, bila keberadaan Partai Golkar dan gagasan-gagasan Partai Golkar untuk membangun bangsa ini dianggap tidak memberikan kenyamanan bagi pemerintahan yang ada sebagai partner koalisi kita, maka Partai Golkar tidak akan ragu untuk berkarya dan memainkan peranan sebagai kekuatan politik penyeimbang. Sakit, puskesmas, fasilitas pelayanan masyarakat, pemenuhan kebutuhan pokok. Saya baru saja mendapatkan sesuatu kekhawatiran, satu BBM tentang kekhawatiran mengenai masalah pangan kita. Semua itu menyisakan begitu banyak persoalan yang harus kita tangani sungguh-sungguh. Selain itu, berbagai persoalan pembangunan infrastruktur yang tersendat, jalan, jembatan, listrik, pelabuhan, kita lihat bandara, banyak hal lainnya membutuhkan langkah-langkah cepat dan tegas agar fondasi kemajuan ekonomi Indonesia bisa diperkuat. Di samping itu juga kita masih menghadapi berbagai persoalan-persoalan di bidang sosial, politik, pertahanan, dan keamanan. Saya kira Partai Golkar, kita semua, saudara-saudara semua, kita semua tidak boleh berdiam diri di tengah berbagai persoalan bangsa yang besar itu. Baik di parlemen, terlebih lagi di dalam pemerintahan, segenap kader, elemen, dan kekuatan dari Partai Golkar, kita harus cari jalan, memberikan solusi, dan menjadi pendorong agar semua pihak tidak hanya berbicara, tidak hanya saling mengecam, tidak hanya mencari kesalahan masing-masing, tapi berbuat positif dan memberikan karya nyata. Karena itulah kepada mereka yang berada di jalur oposisi, kita mengulurkan tangan persahabatan. Kalaupun kita berada pada oposisi, kita juga mengulurkan tangan persahabatan pada semua pihak. Kepada mereka yang menjadi partner di dalam koalisi, kita mengajak bersama-sama memperbarui tekad. Kita belajar dari berbagai kesalahan dan kekurangan di hari-hari kemarin untuk melangkah lebih baik lagi dengan saling pengertian, saling menghormati dalam kedudukan yang sejajar. Sebagai pimpinan Partai Golkar, kita sebagai lapisan kepemimpinan di Indonesia, kita tidak boleh terlalu banyak membuang-buang waktu untuk berkutat pada isu-isu sampingan yang tidak produktif.
atau isu-isu politik yang hanya bersifat sesaat. Kita juga menghimbau semua pihak jangan terlena pada panggung, pada personal glory yang terkadang sangat membuai. Kekuasaan memang sering membius, seperti candu, opium yang memabukkan. Kita harus mampu menahan godaan dan aspek negatif semacam itu. Indonesia membutuhkan kekuatan dan ketangguhan kita. Indonesia membutuhkan keteguhan kita untuk menggunakan kekuasaan tanpa larut dan terlena di dalamnya. Leadership is not for the faint-hearted. Kepemimpinan adalah bukan untuk orang-orang yang berhati lemah, yang mudah diombang-ambingkan. Berkuasa itu mudah, tapi memerintah tidak mudah. Untuk menjadi pemimpin yang berhasil, baik di eksekutif, di parlemen, di partai, dibutuhkan satu keberanian, dibutuhkan satu ketegasan dan ketulusan untuk bertindak menempuh segala macam risiko yang ada di depan kita. Albert Einstein pernah berkata bahwa hidup adalah bagaikan kita bersepeda. Kita harus terus mengayuh. Kalau tidak, sepeda kita akan oleng dan kita akan kehilangan keseimbangan. Koalisi politik juga demikian. Kita harus mengayuhnya, menggerakkannya, mengarahkannya untuk mencapai tujuan-tujuan konkret, tujuan-tujuan yang biasa dan bisa dan mungkin kita capai. Kalau tidak, koalisi politik hanya akan berisi orang dan partai-partai yang berbeda kepentingan politik. Dia riuh rendah di koran-koran, bersaut-sautan, bersuara keras, dia ramai, tapi tidak jelas akan mencapai apa. Itulah tugas besar dari Partai Golkar sekarang. Itulah tugas dari kepemimpinan Indonesia saat ini. Kita berdoa dan berharap semoga pemerintahan Indonesia akan mengukir keberhasilan dan prestasi yang baik, agar nasib jutaan rakyat kita terus mengalami perbaikan dan kemajuan-kemajuan berarti. Jadi saudara-saudara sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Dan sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kepada saudara, terima kasih kedatangan saudara sekalian di sini. Saya akan mendengarkan pendapat-pendapat saudara, mendengarkan dengan saksama, dan akan menjadi bahan pertimbangan daripada keputusan partai ke depan. Namun saya juga minta maaf karena waktu yang sangat terbatas. Saya hanya bisa selesaikan sampai jam 1. Kami minta pertimbangan-pertimbangan yang saudara-saudara sampaikan diberikan di dalam suatu waktu yang singkat, dan summary-nya saja yang disampaikan kepada kami. Kami mendengarkan dan kemudian kami akan pertimbangkan. Dan itu merupakan satu bahan yang penting bagi keputusan Partai Golkar untuk mengambil satu sikap politik partai ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.